Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membawakan kasus inkonstitusional yang berjudul pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Anggota kelompok kami yaitu saya, Enrico Rizaldi dengan NPM 035, Muhammad Hobi Firdaus dengan NPM 044. Dan saya Yoga Alfian dengan NPM 022. Jadi ada beberapa tahap dari penjelasan kasus, pendalaman kasus, lalu mengapa kasus ini disebut sebagai pelanggaran konstitusi, lalu dampak dan kesimpulan. Yang pertama adalah penjelasan kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Robi. Dipersilakan. Nah, jadi Hakim Aswanto itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, Hakim Aswanto ini diberhentikan oleh DPR dan diganti oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu Guntur Hamzah. Nah, menurut Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Bambang Wuryanto, kinerja Hakim Aswanto mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR. Dan juga Hakim Aswanto ini selalu menolak rancangan yang dibuat oleh DPR dan banyak produk DPR yang tidak disahkan oleh Hakim Aswanto. Selanjutnya adalah pendalaman kasus. Jadi kasus pemberhentian Hakim Aswanto ini menuai polemik, yaitu kejanggalan di masyarakat tentang pertanyaan mengapa Hakim Aswanto ini diberhentikan secara mendadak pada masa jabatannya. Dan hal yang lebih polemik lagi adalah mengenai putusan sidang saat sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung, di mana pada saat rekaman sidang mengatakan hasil putusan sidang itu tertulis dengan kata dengan demikian pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 23 dan 24. Namun hasil putusan tersebut berubah pada saat di web Mahkamah Konstitusi menjadi dengan kedepannya pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan pada pasal 23 dan 24. Yang jadi pertanyaannya adalah apa sih yang membuat berbeda? Jadi ketika menggunakan kata demikian, secara tidak langsung adalah Mahkamah Konstitusi ini menganggap bahwa pemberhentian Hakim Aswanto ini merupakan pelanggaran konstitusi. Dengan demikian, pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 23. Sedangkan ketika salinan putusan berada di web Mahkamah Konstitusi, hasilnya berubah menjadi dengan kedepannya. Artinya Mahkamah Konstitusi ini mengiyakan pemberhentian Hakim Aswanto, tapi pemberhentian hakim secara mendadak secara kedepannya itu tidak dapat lagi dilakukan, dan pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 23 dan 24. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa kasus ini termasuk tindakan inkonstitusional? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto ini itu sangat tidak logis. Jadi menurut mantan ketua Hakim Konstitusi mengatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 23 dan 24, di mana pasal 23 ini mengatakan tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan satu, meninggal dunia. Yang jelas ini tidak logis karena Hakim Aswanto itu masih hidup. Yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, ini juga tidak logis. Yang ketiga, berusia 67 tahun. Hakim Aswanto itu lahir pada tahun 1964, yang bila dihitung pada sekarang beliau masih berusia 59 tahun. Ini juga bukan alasan yang tepat. Lalu sakit jasmani dan rohani, ini juga sekali lagi tidak tepat karena Hakim Aswanto saat diberhentikan masih sehat walafiat. Yang kedua adalah tentang pemberhentian hakim secara tidak terhormat, yaitu jika sang hakim ini melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan selama 5 kali berturut-turut, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat MK dalam memberi putusan, melanggar larangan sebagaimana pasal 17, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Sesuai dengan pasal 23 tentang pemberhentian hakim secara terhormat maupun tidak terhormat, alasan DPR mengajukan usulan untuk pemberhentian hakim MK Aswanto ini dinilai tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.
Dan yang selanjutnya ada pasal 24. Oke, sebelum dari ke pasal dari kan ada di pasal 23. Nah, dari tindakan inkonstitusional ini juga melanggar, yaitu adalah pasal 24. Yang pertama yaitu hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan keputusan presiden atas permintaan ketua MK kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2. Nah, yang kedua yaitu adalah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dan yang ketiga, dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat kedua telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian yang bersangkutan direhabilitasi dengan keputusan presiden. Dan yang terakhir yaitu adalah keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan juga ketiga dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan ketua MK. Jadi tindakan DPR untuk memberhentikan Hakim Aswanto bisa dibilang ya tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan pasal 23 dan juga pasal 24 Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya itu adalah dampak. Nah, pemberhentian hakim MK oleh DPR mengancam independensi lembaga tersebut dan memenuhi kepentingan politik penguasa. Hal ini dapat menyebabkan MK hanya menjadi lembaga yang memenuhi kepentingan politik penguasa dan legislasi yang dihasilkan tidak lagi berpihak kepada rakyat. Pemerintahan hakim MK Aswanto oleh DPR juga dinilai sebagai bentuk intervensi politik dan kesewenang-wenangan terhadap MK. Nah, kesimpulannya, sebuah lembaga pengawasan seperti Mahkamah Konstitusi harus merdeka, yang artinya jauh dari intervensi lembaga lain, di mana segala keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi murni berasal dari kedaulatan yang memiliki dan bukan hasil intervensi oleh komisi lain, baik legislatif maupun eksekutif. Ya, tadi merupakan penjelasan mengenai kasus kami di mana pemberian Hakim Aswanto yang pada masa jabatannya dinilai tidak masuk akal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.